company, and then the second one situ ada merchandising company, and then the last one is manufacturing company. Ya, because of the difference, because of the difference in business process, maka transaksinya juga banyak yang berbeda, ya. There is also the difference with the transaction. Now, if the transaction are different, so the account that used in each company is also different, ya. Jadi perbedaan perbedaan perusahaan itu disebabkan karena perbedaan proses bisnis yang berbeda. Proses bisnis yang berbeda, transaksinya juga berbeda. Transaksi yang berbeda, account-nya juga berbeda. So that's why in accounting we need to explain all of the companies, the difference between this company. Okay. Nah, di sini what is the manufacturing company? You know the answer, ya. In manufacturing company there is a conversion activities, ya, ada aktivitas konversi. Aktivitas konversi apa? In this case, the company convert the raw material into finished goods, ya, and then the finished good, and then they sell the finished good. Beda dengan yang merchandising company, ya, merchandising company they purchase the inventory and directly sell the inventory tadi kepada customer. Nah, in manufacturing company, the company purchase the raw material. Raw material ini adalah bahan baku. And then they gonna process the raw material into finished good. They gonna convert the raw material into finished good. And then baru setelah itu finished good-nya yang dijual. So, in the manufacturing company, itu ada yang disebut dengan create value through production. Ya, they create the value through the production. Ya, apa value yang dibuat? Ya, ada perbedaan produk yang dia buat itu memiliki nilai yang berbeda. Ya, for example, the company purchase apa misalnya tepung, membeli tepung. Nah, kalau dia perusahaannya perusahaan dagang, tepungnya langsung dijual. There is no create value in this activities. Tapi kalau dia di perusahaan manufaktur, dia beli tepung diolah menjadi kue, ya, diolah menjadi cake. So there is a create value in this activities. Nah, karena ada create value in this activities through production, maka cost structure-nya juga more complex than merchandising company and the services company, ya, more complex. Kenapa more complex? Karena selain membeli bahan baku, itu ada proses conversion. Conversion ini melibatkan apa? Ya, ada di dalamnya biaya tenaga kerja, ada di dalamnya peralatan mesin, ada di dalamnya menggunakan alat-alat tertentu. So the cost structure-nya itu lebih kompleks, ya, lebih kompleks. Kalau di merchandising company, barang dibeli, kemudian langsung dijual. Nah, the company just need to determine the profit rate-nya, ya. Dia cuma menentukan profit rate. Misalnya dia beli 10.000, dia mau keuntungannya 20%, maka ya dia akan jual 1.200. Ya, so that's a simple cost structure. Tapi di dalam manufacturing itu ada more complex cost structure di sini. Kenapa? Karena we need to calculate the labor cost-nya, biaya tenaga kerja untuk mengolahnya. We need to calculate the overhead cost-nya. Overhead cost-nya itu misalnya biaya bahan penolong, kemudian biaya mesin, biaya setup, biaya pemeliharaan mesin dan sebagainya. So the cost structure more complex. Nah, because of the cost structure more complex than others, maka in accounting we have a special field that's discuss about this topic, ya.
namanya cost accounting. Jadi ada mata kuliah cost accounting nanti semester 2 ya. Cost accounting jadi khusus untuk menghitung biaya-biaya produksi saja. Nah, tapi in introduction ya Anda dikenalkan juga. Jadi tidak di introduction ini tidak dijelaskan secara detail tetapi hanya overview ya, overview for the manufacturing company. Yang detailnya you gonna discuss or you gonna learn in the cost accounting ya, nanti semester 2. Okay, so that's the difference between apa tadi, merchandise dengan manufacturing. Kemudian apa lagi difference among companies ya? Tadi sudah dijelaskan. The differences among company yang for services, ya we know there is no inventory in that. In services we just only know about the supplies ya, biasanya berupa supply saja inventorinya. Kemudian persediaan supplies ya. Kemudian for the trading itu ada merchandising inventory. Nah, kalau di manufacturing itu inventorinya ada 3 macam ya, ada 3 macam inventorinya. Ada yang disebut dengan raw material inventory, persediaan bahan baku inventory, persediaan barang dalam proses, and then finished good inventory atau persediaan barang jadi. Ya, jadi ada 3 ya. Kalau di services no inventory, kalau di trading or merchandising company itu namanya merchandise inventory. Kalau di manufacturing inventory-nya ada 3 ya. Raw material inventory, persediaan bahan baku, work in process inventory, persediaan barang dalam proses, and finished good inventory atau persediaan barang jadi. Ya, so that's the difference. Nah, sehingga ketika kita melihat sebuah laporan keuangan sebuah perusahaan, we directly knows what kind of companies is that, ya. Bisa kita ketahui langsung, oh ini perusahaan jasa, ya. Oh ini perusahaan manufacture, oh ini perusahaan merchandise through the financial position. Jadi dengan financial position aja tanpa lihat judul, we knows the type of the companies-nya. Ya, dari mana? Yaitu tadi dari akun inventory-nya. Ya, dari akun inventory-nya. Kalau enggak ada inventory, so that's a services company. Kalau cuman ada merchandise inventory, maka dia adalah perusahaan dagang. Atau kalau dia ada 3 jenis, maka they are the manufacturing company. Okay, nah let's see the manufacturing cycle atau siklus in manufacturing. Nah, karena in manufacturing we purchase the raw material, maka there are several step ya to produce the finished good-nya. Yang pertama itu ada transaksi purchase the raw material. Ya, purchase the raw material. Maka ini ada transaksinya ya, purchase the raw material. Nah, purchase the raw material ya perlakuannya juga sama dengan purchase inventory kemarin ya yang merchandise, di mana ketika kita membeli persediaan itu ada 2 metode yang bisa kita gunakan. Ada yang namanya periodical system dan ada perpetual system. Periodical system atau physical system dan yang kedua itu adalah perpetual system. Sama persis. Ya. Kalau dia periodical atau physical, maka we gonna record as purchase, ya. Anda buat purchase raw material on account payable atau on cash. Itu kalau dia purchase raw material. Kalau dia menggunakan periodical ataupun physical method. But for the company who applied the perpetual method, maka dia jurnalnya adalah inventory atau raw material inventory on account payable atau cash. Ya. Nah, usually ya
karena struktur biaya yang kompleks, ya, maka for the manufacturing company, they prefer to use the perpetual method. Jadi dia lebih suka pakai perpetual method. Kenapa? Karena kalau dia periodic method itu akan sulit bagi dia menentukan ending atau ending inventory ya. They need to do some activities to calculate the ending inventory-nya. Jadi they prefer to use the perpetual method biasanya ya. Jadi di sini kita menggunakan perpetual method nanti di penjelasan berikutnya. So that's the purchase raw material. Kemudian yang kedua setelah kita beli apa lagi? Setelah kita beli raw materialnya, maka kita lakukan yang disebut dengan production activities. Ya, production activities or production cycle. Atau disebut juga dengan conversion cycle atau conversion activities. Production atau conversion ini adalah proses mengconvert, merubah raw material menjadi barang jadi. So we call it as production or conversion cycle. Nah, di production atau conversion cycle untuk mengubah tadi barang baru bahan baku udah dibeli, kemudian ditaruh di gudang kan? Nah, untuk proses konversinya, maka bahan baku tadi dikeluarkan kan? Dikeluarkan sebanyak yang mau kita gunakan atau sebanyak yang mau kita pakai. Nah, ketika dipakai, nah nanti ada jurnalnya. Ya. Ketika dipakai, maka jurnalnya itu tadi adalah work in process on merchandising on raw material inventory. Kayaknya saya catat deh, bentar. Ya. Jadi, tapi ini di sini sebenarnya ada jurnalnya ada sih. Tidak apa-apa ya. Jadi sambil menjelaskan. Hilang ya? Bentar. Saya ke desktop aja. Ya, jadi ketika dia purchase, nih ketika kita purchase material, ini ada dua ya metode yang bisa kita pakai. Ada apa? Periodic and perpetual ya. Perpetual. Nah, ketika periodik, kalau dia periodik, so the journal entries-nya adalah purchase, ya, purchase. Dalam hal ini adalah raw material. Kreditnya adalah account payable or cash ya, or cash. Oke, tapi kalau dia perpetual, jurnalnya apa? Raw material inventory, debit, kreditnya adalah account payable or cash. Nah, ini dia yang perpetual. Nah, itu ketika dibeli, ini pembelian. But as I said before, most of the company prefer to use the perpetual method ya. Tapi ada juga yang menggunakan periodic method. So, next, the second step ya, the second stage is production. Berarti in production itu ada 3 hal juga yang dilakukan. Yang pertama, itu kita menggunakan ya, use the raw material ya, menggunakan materialnya dulu. Raw material kan bisa aja kita belinya 100 ya. Kita belinya 100 kilogram tepung, yang kita pakai cuma 40 kilogram tepung. Nah, itu yang disebut dengan purchase and use raw material. Nah, ketika kita menggunakan raw material tadi, maka jurnalnya itu adalah work in process ya. Work in process. Ya. Work in process raw material on
kreditnya adalah raw material inventory. Ya, ini penggunaan raw material. Ya, ini ketika kita menggunakan raw materialnya. Nah, uh, di dalam production itu tidak hanya raw material yang kita pakai, tapi juga apa lagi? Ada yang disebut dengan labor, ya, labor atau tenaga kerja. Nah, labor itu dapat dibagi menjadi dua. Ada direct labor, ada yang indirect labor. Ya, labor, jadi ada yang direct dan ada yang versus indirect. Apa itu bedanya labor direct and indirect? Direct labor is the labor who directly do the conversion activities. Jadi ini adalah tenaga kerja yang benar-benar terlibat langsung dalam aktivitas produksi. We call it as direct labor. Kemudian ada yang indirect labor. Kalau indirect labor itu adalah labor yang tidak terkait langsung dengan proses konversi. Kalau direct labor itu misalnya buruh, gaji buruh. Kalau indirect labor yaitu misalnya apa? Satpam misalnya, gaji satpam. Ya, gaji satpam. Ya, satpam itu dia mengolah bahan enggak? Enggak ya. Dia tidak mengolah bahan baku, dia tidak ikut proses produksi, tapi dia di keamanan. Maka we call it as indirect labor. Ya. Nah, yang kita masukkan dalam proses produksi ya, untuk labor ini itu hanya direct labor saja. Ya, jadi hanya direct labor saja. Nah, nanti kita lihat jurnalnya. Kemudian nanti ada lain selain labor itu ada yang disebut dengan overhead. Jadi ini jurnalnya nanti saja ya karena biar sejalan. Nah, overhead cost. Ya, apa itu overhead? Overhead itu adalah biaya-biaya yang kita gunakan di dalam pabrik selain biaya bahan baku dan selain biaya tenaga kerja. Any kind of cost or any kind of expense exists or happen in the pabrik, ya, manufacturing process, beside raw material and labor, we gonna classify it as overhead cost. Ya, jadi biaya-biaya selain biaya bahan baku dan tenaga kerja disebut dengan biaya overhead, ya, biaya overhead pabrik. Nah, biaya overhead pabrik itu apa contohnya? Contohnya ketika kita tadi bikin pabrik roti kalau raw materialnya itu adalah terigu. Kalau tenaga kerjanya itu adalah tukang yang buat rotinya. Nah, kalau overheadnya yang mana? Overheadnya itu adalah biaya listrik. Itu contohnya. Ya, electricity expense. Apalagi, oh ada mesin-mesin yang dipakai. Nah, itu ada depreciation expense. Ya, apalagi depreciation expense ada yang disebut dengan biaya bahan penolong atau disebut dengan indirect material. Ya, indirect material itu adalah bahan penolong. Contohnya apa? Ya, contohnya itu ada klep ya atau plastik. Dia dipakai tapi dia tidak menjadi sesuatu yang utama. Nah, we call it as overhead. Ya, overhead. Kemudian setelah production apa lagi? Nah, tadi setelah production itu kita mencatat apa tadi? Finish good. Ya, yang ketiga itu adalah mencatat finish good. Saya hapus tadi ya. 3, mencatat finish good. Dan yang keempat baru transaksi menjual barang. Ya, jadi so that's the manufacturing cycle-nya ya, mulai dari purchasing, kemudian ada production,
and then finish good, ya, menyimpan barangnya disimpan, baru setelah itu kita jual. So that's the manufacturing cycle. Nah, unique transaction in manufacturing ya ini tadi ya bahwa transaksi yang unik yang berbeda dibandingkan dengan perusahaan dagang yaitu tadi ada issuance of raw material. Issuance of raw material ini adalah transaksi terkait dengan menggunakan raw material tadi ya. Kemudian recording factory labor ini adalah mencatat pembayaran gaji untuk labor ya atau pegawai atau buruh. Kemudian ada overhead allocation, ini tadi yang untuk alokasi overhead yang terdiri dari banyak biaya tadi ya selain bahan baku dan biaya tenaga kerja. Oke, nah prosesnya itu dari raw material menjadi finish work in process, baru setelah itu finish good. Raw material dirubah menjadi work in process, barang dalam proses, dan setelah itu dirubah menjadi finish good. Ya. Nah, di sini ada beberapa account yang terkait dengan manufacturing company. Ada yang disebut dengan raw material inventory. Ini adalah account-accountnya ya. Raw material inventory berarti ini untuk apa tadi? Untuk akun mencatat bahan baku ya, persediaan bahan baku. Work in process ini adalah untuk mencatat proses konversi dari bahan baku menjadi barang jadi. Kemudian ada setelah jadi, maka work in process itu akan berubah menjadi finished good inventory. Ya. Nah, manufacturing overhead ini adalah overhead cost ya, biaya-biaya yang terjadi di pabrik selain bahan baku dan tenaga kerja. Kemudian ada factory labor atau disebut juga dengan direct labor. Kemudian ada applied overhead. Nah, ini nanti Anda belajarnya di akuntansi biaya. Jadi ada actual overhead, ada yang applied overhead. Kemudian ada istilah cost of goods manufacture, ya. Cost of good manufacturing. Cost pokok produksi. Kalau sebelumnya Anda cost of goods sold, harga pokok penjualan. Ceret, ya. Atau disebut juga dengan harga pokok produksi. Ya. Nah, ini tadi cost flow-nya berarti di sini dari raw material menjadi work in process, kemudian menjadi finished good, baru setelah itu cost of good sold. Nah, di dalam manufacturing itu ada yang disebut dengan biaya ya, biaya produksi. Ya. Biaya produksi itu terbagi menjadi 3. Oke, menjadi 3. Ada direct labor, ada direct material, and direct factory overhead. Ini semuanya tutup kamera, ini saya ngomongnya untuk 1 atau 2 orang aja atau gimana ini? Saya enggak enak hati nih kalau ngomong semangat-semangat orang enggak mendengar ya. Ini pada tidur atau bagaimana? Ya, ujian sampai manufacturing company ya. Ya, Ma'am. Oke, jadi ada 3 komponen dari manufacturing cost-nya. Ada direct material. Tadi direct material ini adalah apa tadi? Ini bahan baku langsung. Ini bahan baku langsung. Atau raw material tadi. Direct material atau disebut juga dengan raw material. Tadi ada lagi indirect material. Kalau indirect material itu disebut juga dengan bahan penolong. Ya. Jadi di pabrik itu ada bahan baku langsung atau disebut dengan direct materials, ada yang disebut dengan indirect material. Indirect material apa tadi? Bahan penolong. Oke. Kalau direct material itu adalah material utama untuk membuat sebuah produk. Misalnya apa tadi? Misalnya tadi ketika kita mau buat kue atau mau buat cake, material utamanya itu adalah ada tepung, ada gula, ada telur. Ya, so we call it as
direct material atau raw material. Nah, selain telur, tepung, gula, itu ada lagi yang kita butuhkan. Apa contohnya? Ada garam misalnya kan? Ya enggak? Ada garam, ada apa lagi? Ada Gula, Mem. apa? Gula. Gula masuk direct material. Ya. Jadi Oh, gula direct material tuh yang utama. Bahan baku utama. Apa contohnya tadi untuk buat cake? Ada tepung, gula, telur. Ya kan? Nanti ada lagi bahan penolong. Nah, bahan penolong yang bukan yang utama. Apa contohnya tadi? Ada garam, ada baking soda. Nah, ini namanya bahan pewarna makanan, penolong. Mem. Apa? Kalau pewarna makanannya masuk penolong, Mem. Ya, masuk pewarna itu adalah penolong. Itu bahan penolong namanya. Nah, yang direct material ini, yang manufacturing ini semuanya adalah khusus untuk bahan baku utama ini aja. Khusus bahan baku utama aja. Yang bahan penolong ini nanti masuknya adalah ke overhead, factory overhead. Jadi ini masuknya ke sini. Oke? Jadi nanti kalau ada soal, ada direct material, ada direct labor, ada factory overhead, kemudian Anda diminta untuk mengelompokkan biaya, maka yang masuk direct material itu hanya bahan baku utama saja. Yang yang sisanya, yang bahan baku penolong, yang ini, itu masuk ke dalam klasifikasi factory overhead cost. Ya, factory overhead cost. Oke? Kemudian ada direct labor lagi. Direct labor tadi ada direct labor. Labor itu ada dua tadi ya. Ada direct labor. Direct labor itu ini adalah siapa nih? Buruh yang mengolah langsung. Kalau dia buat kue, maka tukang buat kuenya itu gajinya itu disebut dengan direct labor. Kalau dia buat sepatu, tukang jahit sepatu, tukang pasang sol, tukang pasang kulit, nah itu disebut dengan direct labor. Ya, direct labor-nya apanya yang dibayar ini kan gajinya ya, gaji direct labor. Nah, selain direct labor itu ada yang indirect labor. Indirect labor. Indirect labor itu adalah buruh juga, karyawan atau pekerja yang bekerja di pabrik tapi tidak ikut terlibat langsung dalam proses produksi. Ya, siapa contohnya? Contohnya tadi adalah ada sopir misalnya. Sopir pabrik, satpam. Siapa lagi? Oh, manajer. Manajer itu kan dia enggak ikut kan? Gajinya itu adalah indirect labor. Nah, indirect labor itu tidak boleh dimasukkan ke dalam kategori direct labor. Ini dia masuk ke sini juga. Masuk dia ke dalam overhead juga. Dia masuk ke dalam overhead juga. Jadi overhead cost itu indirect labor masuk ke sini. Oke, jadi yang masuk overhead cost itu, jadi biaya overhead itu adalah biaya-biaya yang terjadi di pabrik, dia terjadinya harus di pabrik, selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Selain itu masuk ke overhead. Oke, Pak tadi contohnya lagi factory overhead ini, ya selain bahan penolong dan indirect labor, contoh lainnya itu adalah ada biaya listrik, biaya pemeliharaan mesin, biaya depresiasi, itu masuk overhead pabrik. Oke, ya. Jadi biaya produksi itu hanya 3, ya. Jadi biaya yang disebut dengan manufacturing cost
itu cuman 3 komponen. Apa tadi? Direct material, direct labor, and overhead cost. Ya, atau factory overhead. So that's 3 aja thing-nya. Okay, so that's manufacturing cost. Bisa dipahami? Nah, kita lihat ya. Apa itu tadi direct material tadi sudah ya. Kita lihat yang direct material, jadi ada 3 komponen manufacturing cost, direct material, direct labor, and factory overhead. Kita lihat tadi penjelasannya, direct material are the raw material that can be physically traced to the production of a specific product. Without this material, the product cannot exist. Yeah, so that's a raw material. Karakteristiknya easily identified in the finished good. Major portion of the product cost and cost varies depending on the number of unit produced. Ya, contohnya apa? Contohnya wood for the furniture, flour for the bakery, fabric for the clothing, and then steel for the automotive manufacturing. So that's the direct material. Nah, jurnalnya ketika dia beli tadi raw material on account payable, ketika dipakai jurnalnya adalah work in process on raw material inventory. Ya. So that's the direct material. Direct labor lagi. Direct labor refer to the wages of worker who directly involved in converting raw material into finished good atau finished product. Jadi yang betul-betul terlibat. Karakteristiknya, labor effort can be traces directly to a product. Kemudian payment is tied to production, usually by hours worker, and considered a part of prime cost. Contohnya siapa? Contohnya adalah mesin operator, assembly line workers, kemudian carpenters, tailors, or welders. Ya, so that's the direct labor. Nah, jurnalnya itu adalah ketika mencatat payroll-nya, factory payroll, kita jurnalnya adalah factory labor on cash atau wages payable. Ketika di-assign ke work in process, maka work in process on factory labor. Ya, itu jurnalnya. Baru yang ketiga, manufacturing overhead. Apa itu manufacturing overhead? Manufacturing overhead itu adalah all manufacturing costs that are not direct material or direct labor but are still required for production. Ya, key karakteristiknya cannot be traced directly into a specific product and then must be allocated using a predetermined rate, kemudian includes a mix of the indirect materials, indirect labor, or factory operating expenses. Contohnya apa? Ya, ini contohnya nih. Ada glue, ada nails, ada lubricant, ada factory supervisor, maintenance worker, security staff, ada depreciation, ada factory rent, ada factory utilities, insurance, and repair and maintenance. Nah, jurnalnya adalah work in process on manufacturing overhead applied. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan cost of good manufacture? Ya. Cost of good manufacturing. Cost of good manufacturing itu dihitung dengan cara beginning work in process ditambah dengan total manufacturing cost. Ya, total manufacturing cost tadi apa? Ada direct material, direct labor, and factory overhead. Ya, jadi total manufacturing cost ini nanti kita hitung lagi. Beginning work in process ditambah dengan manufacturing cost itu namanya work
in process available to produce. Ya. Dikurang dengan ending work in process. Dapatnya adalah cost of good manufacture. Ya. Harga pokok produksi. Nah, sekarang bagaimana nih menghitung total manufacturing cost ini? Ya. Ini yang mau kita hitung nih, beginning work in process nanti ada datanya. Ending work in process ada datanya. Yang mau kita hitung yang ini nih. Total manufacturing cost. Total manufacturing cost tadi ada 3 ya. Manufacturing cost ada 3. Ada apa aja tadi? Ada raw material, ada direct labor, and ada overhead Overhead. cost ya. Factories overhead ya. Factory overhead. Nah, sekarang bagaimana menghitung ini? Nah, cara menghitungnya ini dia. Ya. Cara menghitungnya ini dia. Kita mulai dari direct material. Ini tadi, komponen yang pertama adalah direct material. Direct material tentu nanti ada pembelian, ada beginning, baru ada ending. Jadi kalau Anda lihat di sini, untuk menghitung direct material itu adalah kita tambahkan beginning raw material inventory ditambah dengan purchase of raw material, ini ditambah ya. Ini ditambah, dapatnya adalah raw material available for use dikurang dengan ending raw material inventory. Dapatnya adalah direct labor use atau direct material use. Ini adalah biaya bahan baku yang digunakan. Kemudian ditambah dengan direct labor. Direct labor ini ya, ini angkanya langsung diketahui nanti. Kemudian ditambah dengan manufacturing overhead. Manufacturing overhead apa aja? Ada indirect material, indirect labor, ada factory utilities, ada depreciation, ada factory rent, dan other factory overhead. Nah, ini dapat totalnya, ini dijumlahkan ya. Dapat totalnya itu adalah total manufacturing overhead. Nah, baru dijumlahkan ke tiga-tiganya. Jadi total manufacturing cost ini dia. Total manufacturing cost itu adalah direct material tambah direct labor tambah manufacturing overhead cost. Dapatnya total manufacturing cost. Kalau mau cari cost of good manufacturing, ya cost of good manufacturing berarti kita tambahkan tadi ditambah dengan beginning ini, ya ditambah dengan beginning inventory, beginning inventory, work in process inventory, dapatnya adalah work in process available to process atau to produce, baru dikurangi dengan less atau ending work in process. Oke, ini dijumlahkan, dikurangi ya. Dapatnya adalah cost of good manufacture. Nah, ini dia cost of good manufacture. Oke, bisa dipahami? Jadi intinya itu adalah yang manufacturing cost itu cuma 3. Apa tadi? Raw material, direct labor, and factory Manufacturing overhead ya. overhead. Oke, nah kita lihat contoh soalnya ya. Nah, ini ada contoh soal. Sini ada beginning raw material inventory, ada purchase of raw material, ada ending raw material, ada direct labor cost,
kemudian ada manufacturing overhead, kemudian ada work in process. Nah, Anda diminta untuk menyusun, yang pertama itu yang Anda hitung adalah manufacturing cost, yang kedua adalah cost of goods manufactured. Anda coba dulu. Ini saya kirimkan formatnya ini. Ya, saya kirimkan formatnya. Bentar. Anda foto formatnya. Merchandising company. Kalau di merchandising company kan beginning merchandising inventory tambah dengan purchase dengan ending merchandising inventory. Ya sama dengan ini, cuman sorry, merchandising Ma'am. company-nya kita ganti dengan finished good ya. Jadi cost of goods sold itu adalah beginning finished good inventory ya. Kita misalkan di sini beginning finished good inventory-nya adalah 50.000, kemudian ada ending finished good inventory misalnya adalah 45.000, maka cost of goods sold-nya itu adalah beginning finished good inventory 50 juta tambah cost of good manufactured ya, yang tadi ya 292, dapatnya adalah goods available for sale kurang ending finished good inventory, dapatnya cost of goods sold 297. Ya. Nah, nanti kalau ada sales ya kita tinggal tambahkan ya, kita tinggal tambahkan misalnya di sini laporan income statement-nya ya, income statement ya persis sama dengan yang sebelumnya, itu ada sales ya, sales revenue, kemudian dikurang dengan cost of goods sold. Oke, dapatnya itu adalah apa? Gross profit. Gross profit atau gross income. Nah, yang lainnya sama, yang ada apa? Ada operating expense ya. Operating expense ini terdiri dari administration and general expense. Nah, nanti administration and general expense ini dirinci lagi ya. Kemudian ada marketing expense. Marketing expense ini juga nanti dirinci. Nah, dapatnya ini adalah operating expense. Operating expense. Nah, ini operating expense. Ini. Nah, operating expense, gross profit dikurang dengan operating expense, dapatnya adalah operating income. Operating income. Nah, nanti dikurang dengan apa? Others expense and revenue. Nanti dapatnya adalah laba sebelum pajak ya. Laba sebelum pajak, nanti baru dikurangi dengan pajak dapat laba bersih. Ya, jadi ini bentuk income statement-nya. Jadi kalau income statement di laporan perusahaan manufacturing ya panjang ya. Atasnya yang panjang, cost of goods sold-nya yang panjang carinya. Ini harus diingat ini, gimana cara menghitung cost of goods sold.
Jadi cost of goods sold dapatnya apa? Beginning inventory kurang tambah cost of good manufacture kurang ending inventory dapat cost of goods sold. Cost of goods manufacture adalah direct material tambah direct labor tambah overhead cost, ya. Kemudian ditambah dengan beginning work in process dikurangi dengan ending work in process. Baru dapat cost of goods manufacture. Oke? Nah, ini ya beda trading versus manufacturing cost of goods sold-nya. Kalau trading ini cuma beginning inventory tambah purchase dikurang ending inventory dapat cost of goods sold. Tapi kalau manufacturing itu adalah beginning finished good tambah cost of good manufacture kurang ending finished good sama dengan cost of goods sold. Yang panjangnya ya. Oke, so that's the. Nah, ini contoh soal lagi. Oke. Oke, ini contoh soal untuk PR ya. Bentar. Oke, that's for the PR. Mem, boleh di full screen kan, Mem? Oke, so that's for the assignment ya. Nah, berarti sudah ada beberapa assignment dan pada hari ujian, I don't know the schedule. I haven't received the schedule yet. So, at the exam, yeah, at the exam, I ask you to bring all of the books, ya, all of the PR atau apa yang ada tanda tangan because I need to hitung ya, calculate the PR-nya. Kalau enggak memberikan berarti saya anggap 0 ya. Pada hari ujian saja. Jadi pada saat ujian nanti bawa tugas, ada tugas yang pertama itu tugas kelompok, itu wajib hukumnya membuat video dan dipresentasikan. Tugas yang kedua itu adalah yang ini, dan tugas-tugas sebelumnya. Tugas sebelumnya ada ya, tugas sebelumnya yang tanda tangan. Saya mau hitung berapa skor yang Anda peroleh untuk penilaian akhir nanti, ya. Oke, kemudian untuk meeting kita satu lagi itu di hari sebelum ujian aja, ya, malam.
ya. Jadi Anda pelajari, kalau nanti ada pertanyaan silakan ditanyakan pada saat hari ujian. Nanti saya kasih satu soal lagi untuk kita bahas ya di hari, perkuliahan, tambahan tadi. Oke, do you have any question? Yes, ma'am. Ya. Can you send this PPT to us, ma'am? Oh, oke oke. Ya. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Ya, Sepertinya kalau tidak, ma'am. ya, Kayaknya nggak ada, ma'am. oke. Kalau absen tolong di foto aja ya yang